Baik, terima kasih. Nama saya Jenny Lena Umul, kelas C semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah MPS kualitatif. Baik, langsung saja. Perspektif tentang pariwisata Asia. Ketika sebuah menyolok tubuh dari pengetahuan tentang pariwisata di Asia adalah muncul otologi dan epistemologi akademik. Barat masih mewakili suara dominan dalam pariwisata lingkaran. Ini sering menyediakan sebuah peron dan mendukung Asia ilmiah produksi dan mengungkapkan berbagai aspek pariwisata Asia dan tren ekonomi sosial budaya yang rumit. Buku-buku dalam seri ini bertujuan untuk membuka jalan bagi pengetahuan yang lebih terintegrasi dan beragam tentang pariwisata Asia. Dengan demikian, mereka berkontribusi pada pergagasan bahwa pariwisata, baik sebagai fenomena dan bidang studi, harus lebih inklusif dan terlepas dari cara pengetahuan yang dominan, terutama Barat. Lebih khusus lagi, seri ini akan mengisi kesenjangan pengetahuan yang berkaitan dengan yang pertama, asumsi, ontologi, epistemologi, dan metodologi di balik penelitian pariwisata Asia. Segmen tertentu dari populasi turis Asia, seperti wanita Asia, backpacker Asia, turis muda Asia, turis gay Asia, dan lain-lain. Jenis pariwisata tertentu di Asia seperti pariwisata yang dipicu oleh film, wisata petualangan, wisata kecantikan, wisata religi, dan lain-lain. Pengalaman, pola perilaku, dan kendala wisata Asia dan berpergian Asia, nilai-nilai mendukung operasional, pengelolaan, dan pemasaran pemutusan dan atau di Asia. Faktor eksternal yang menambah kompleksitasi dan pariwisata Asia. Selanjutnya, menemukan riset Asia diri sendiri dalam riset pariwisata kualitatif. Memahami penelitian kualitatif berarti historis perspektif dengan menyoroti perbedaan utama antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Platon pada tahun 1990 pendirian ditawarkan kita untuk dasar prinsip ini dua cara mengatur penelitian, asumsi-asumsi yang dasar yang mungkin telah dipelajari banyak dari kita dengan cara kuis religius di awal perjalanan penelitian kita. Secara sederhana diajari bahwa pendekatan kualitatif menggunakan angkatan dan data statistik. Seterusnya, penelitian kualitatif dan pariwisata. Isu mengenai peran penelitian kualitatif dalam studi pariwisata telah menjadi bahan perdebatan di kalangan sarjana 30 tahun terakhir. Lihat Konglen 1988. Selama tahun 1980-an, sejalan dengan keseluruhan lingkungan akademik yang cenderung mengutamakan cara-cara positivis
Dalam melakukan penelitian, penggunaan pendekatan kualitatif metode parawisata riset dulu diremehkan oleh parawisata utama. Selanjutnya, penelitian kualitatif Asia di parawisata. Memberikan gambaran tentang penelitian kualitatif Asia di bidang pariwisata masih jauh dari kata tugas yang mudah. Urutan kata penelitian kualitatif Asia dalam pariwisata ini sendiri memang bermasalah sebagai dia meningkatkan konseptual masalah tentangnya. Arti dan cakupan di bagian pertama bab ini kami telah mencurahkan banyak ruang untuk membahas istilah kualitatif. Kualitatif riset dan pariwisata keseluruhan itu perbedaan pariwisata sejarah, paradigma, pendekatan metodologi dan metode yang telah kami coba dan menyorot ke dia ini dua alam semesta merupakan kualitatif riset dan penelitian kualitatif dan pariwisata, membawa kita untuk menyimpulkan bahwa meskipun didugakan tanpa pernyataan istilah kuantitatif dapat bervariasi secara berbeda dan para sarjana yang berbeda. Selanjutnya, studi pariwisata dan metafisika, kehadiran masalah ontologi dan pencerahan mata. Kemanfaatan kualitatif riset di sana tak terbantahkan atau jelas mengatur dari kriteria oleh yang kualitatif pernyataan bisa menjadi ditentukan. Ketika kualitatif riset berarti banyak hal yang berbeda bagi banyak peneliti dan praktis yang berbeda. Mungkin diperkenalkan secara longgar sebagai rangkaian kegiatan penelitian yang secara khusus menargetkan pandangan dan tindakan subjek, sedangkan dipelajari dalam konteks yang menonjol bagi mereka. Jadi penyelidikan kualitatif cenderung menjadi dibuat pada riset strategi yang izin ini peneliti dan mempelajari tentang ini mata pelajaran dan itu berbeda konteks pada pertama tangan dan mendapatkan menutup kedua individu-individu itu dan kualitatif peneliti bekerja dari sudut pandang fenomenologi di mana mereka mencari dan menangkap kemudian memahami itu arti dari kepercayaan kerja peristiwa untuk berbeda rakyat dalam beda situasi, dan itu rutin tujuannya untuk mengumpulkan cara di mana populasi masyarakat yang dipelajari benar-benar mengalami dan mengkonstruksi realita. Selanjutnya, tujuan mengawali keberadaan dan mengawali mengetahui. Sekali lagi, ini adalah pandangan penulis. Ini bahkan apa yang paling penting dalam peneliti kualitatif yang berbalasan dan efektif bukanlah kekuatan yang dipuji dari metode tunggal yang digunakan, tetapi ketajaman dari peneliti dalam mengenali pertimbangan ontologis dan epistemologis yang berkaitan dengan perolehan wawasan yang relevan dan dapat ditindaklanjuti tentang peraturan dan populasi yang diselidiki. Jadi dalam bab saat ini kami berusaha untuk mendefinisikan apa itu ontologi dalam masalah penelitian, dan dalam bab berikutnya kami menjelaskan apa itu epistemologi, dan kami
menggunakan kedua bab untuk membentuk kontur. Pada ini pembukaan panggung, kemudian mungkin adalah memanfaatkan dan memberi sebuah dasar atau kulit kacang indikasi apa arti dua istilah ontologi dan epistemologi. Dalam filsafat, ontologi adalah cabang metafisika yang menyangkut hal-hal yang ada, dan dengan demikian dengan berkenan dengan riset ontologi, pertimbangan berputar sekitar apa yang sebuah populasi percaya sebenarnya, dan oleh kepanjangan apa itu sopan, memperkeluhkan dan menjadi dan bercerita-cerita ke sebuah anggota dari kelompok masyarakat atau penonton itu. Sedangkan epistemologi adalah cabang dari metafisika atau lebih tepatnya dari itu pemahaman itu dikhawatirkan hal-hal yang diketahui, dan dengan demikian berkaitan dengan pertimbangan epistemologi. Penelitian ini berkisar pada bagaimana dan kelompok atau komunitas itu hal-hal menjadi diketahui dalam istilah dan diabsenkan dari cakapan dan mendekati. Dalam hal wawasan luas dalam volume dan kesesuaian penelitian kualitatif di Asia, seluruh ilmu sosial secara umum inspeksi dan paling berguna tampaknya menjadi cukup pendekatan etimologi dan psikologi sosial. Baik, itu saja materi yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.